Bismillah, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Teman-teman semuanya, di malam hari ini kita akan melanjutkan pembahasan Al-Munir Jilid 2 kita, dan hari ini malam ini kita sampai di pembahasan bab badal ya. Nah, insya Allah semoga hari ini bisa selesai untuk bab badal. Saya mulai untuk penjelasannya, nanti jika ada sesuatu yang tidak dipahami nanti bisa ditanyakan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif Sa'ja'far fi kitabihi Al-Munir. Nafa'anallahu bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Nah, kita masuk di bab badal ya, al-badal. Kita langsung masuk di pengertian badal. Nah, apa yang dimaksud dengan badal? Dalam bahasa kita, badal itu adalah pengganti. Nah, di sini disampaikan adalah badal itu tabi, pengikut ya. Al-maksudu yang dimaksudkan, wahdahu yang dimaksudkan saja, bil hukmi dengan hukum. Jadi si badal ini yang sebenarnya kena hukum gitu. Tapi wayasbikuhu dan mendahuluinya ya. Apa mubdalu minhu katanya. Nah, sementara mubdalu minhu ini adalah ghairul maksudi, yang tidak dimaksudkan. Maksudnya begini. Jika ada kalimat misalnya ja'al ustadu Abdullah. Nah, ini kan ada kata kerja ja'a. Yang dimaksud datang di sini itu siapa? Al Ustad atau Abdullah. Nah, maka yang dimaksud dengan datang, makanya di sini adalah yang dimaksudkan dengan hukum. Hukum di sini maksudnya yang kata ja'a ini yang dihukumi gitu. Yang datang ini siapa? Ustadz atau Abdullah gitu. Maka yang dimaksudkan di sini adalah Abdullah yang datang gitu. Nah, sementara Ustadz ini adalah mubdal minhu yang tidak dimaksudkan dengan datang. Nah, jadi pengertian badal seperti itu. Jadi yang dimaksudkan dengan hukum itu si Abdullahnya. Yang datang itu adalah Abdullah. Nah, sementara Ustadz posisinya kan jadi fa'il di sini. Tapi bukan Ustadz yang dimaksudkan dengan datang, tapi si Abdullahnya. Meskipun Abdullah ini kan juga Ustadz. Jadi badal. Tapi secara pengertian badal, maka yang dimaksudkan dengan datang itu Abdullahnya, bukan Ustadz. Kalau kita i'rab satu-satu kalimat ini, ja'a kan fi'il madhi. Fa'ilnya mana? Fa'ilnya Ustadz ini jadi fa'il. Nah, abdu jadi apa? Abdu badal. Badal dari Ustadz. Allahnya kan mudhaf ilaih. Nah, ini secara pengertian badal. Jadi badal itu yang dimaksudkan dengan hukum. Seperti itu. Nah, tetapi badal ini didahului mubdal minhu yang digantikan. Tetapi si mubdal minhu ini tidak dimaksudkan oleh hukum. Seperti itu. Ini pengertian badal menurut ilmu nahwu. Nah, maka di sini disampaikan pada contoh di atas, Abdullah itu badal. Sedangkan Ustadz adalah mubdal minhu.
badal ini yang dimaksudkan untuk dihukumi. Karenanya kita bisa membuang mubdal minhunya. Jadi yang dimaksudkan dengan ja'a itu Abdullah. Makanya lafaz ustadz ini bisa saja kita buang. Dibuang pun maknanya tidak berubah. Karena yang dimaksudkan dengan hukum itu si Abdullah. Yang datang itu Abdullah. Nah, kemudian di sini ada catatannya bahwa badal itu bisa isim membadali isim, fiil membadali fiil. Contoh, intukhlis fi amalika, jika kamu ikhlas fi amalika di dalam amalmu, tajid, kamu akan mendapatkan kebaikan. Kebaikan apa yang didapatkan? Ya, tadkhul jannatullah. Engkau akan masuk ke surganya Allah. Maka fiil tadkhul ini dia menjadi badal dari kata tajid. Nah, jadi fiil itu bisa membadali fiil, isim nanti bisa membadali isim. Contoh lagi misalnya fiil membadali fiil misalnya. Wa may yaf'al dzalik, dan barang siapa yang melakukan zalik hal tersebut yalqa athama, dia akan mendapatkan dosa. Nah, mendapatkan dosa itu bentuknya seperti apa? Yudha'af lahu, dilipat gandakan bagi dia itu apa? Al azab, siksaan. Yaumal kiamati, pada hari hari kiamat. Maka kata yudha'af ini badal dari kata yalqa. Nah, ini fiil membadali fiil. Nah, nanti ada contoh kemudian isim membadali isim, tapi di sini tidak disampaikan. Nah, itu tentang badal ya. Jadi badal itu adalah dia menggantikan lafaz yang di belakangnya, seperti itu. Nah, cuma nanti badal itu terbagi menjadi tiga dia. Ada badal kul min kul. Bisa juga disebut dengan badal mutobik. Jadi badal kul min kul ini, lafaz badalnya itu menggantikan keseluruhan dari si mubdal minhunya. Jadi digantikan keseluruhan itu badal. Nah, namanya badal kul min kul. Contohnya misalnya adalah doroba Zaidun Amron. Nah, lafaznya sampai di sini kan. Zaid memukul Amr. Amr itu siapa? Amr itu ya akhoka, saudara kamu. Nah, kenapa akhoka disebut badal kul min kul, menggantikan keseluruhan lafaz Amron? Karena akhoka ini adalah si Amr gitu. Jadi keseluruhan dari si Amr. Jadi akhoka ini bukan setengahnya si Amr, tetapi akhoka ini ya Amron itu. Maka namanya badal kul min kul. Misalnya kita bilang datang Ja'a Umar Al-Faruq misalnya. Maka Al-Faruq ini adalah badal dari si Umar. Badal dari Umar secara keseluruhan. Dalam lafaz salawat misalnya, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin. Nah, kata Muhammad ini badal dari lafaz Sayyidi. Nah, siapa Sayyid kita? Tuan kita itu siapa? Ya Nabi Muhammad. Maka lafaz Muhammad ini menggantikan keseluruhan dari lafaz Sayyidi. Misalnya lagi, hadzal kitabu mufidun. Nah, jadi Alkitab ini badal dari hadza. Kan ini. Ini itu apa gitu. Nah, ini Alkitab. Jadi yang ditunjuk itu ya kitab. Seperti itu. Ini namanya badal kul min kul. Jadi lafaz badalnya menggantikan keseluruhan dari lafaz si mubdal minhunya yang digantikan. Jadi mubdal minhu itu ya badal gitu. Jadi eh, apa namanya? eh, Aslinya si mubdal minhu ya si badal juga seperti itu.
Dalam Al-Quran misalnya contohnya ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan kami jalan yang lurus. Nah, setelahnya kan siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan alladzina orang-orang yang an'amta engkau telah beri nikmat alaihim kepada mereka. Nah, lafaz sirat di sini adalah badal kul min kul dari lafaz sirat yang pertama. Jadi sirotol mustaqim itu seperti apa gitu? Ya jalan orang-orang yang kau berikan nikmat kepada mereka. Maka datang badal untuk kemudian menjelaskan lafaz sebelum. Contoh lagi misalnya ja'alallahul ka'bata. Allah telah menjadikan Ka'bah. Ka'bah itu apa? Ya Baitul Haram, rumah yang suci itu ya. Kiaman halnya untuk kiam berdiri, maksudnya ibadah ya, linnasi bagi manusia. Maka lafaz siratal ladzina an'amta alaihim dan kata Baitul Haram ini badal kul min. Kenapa disebut badal kul min kul gitu? Karena kalaupun kita buang ini lafaz Ka'bahnya, tetap yang dimaksud itu ya Baitul Haram. Maknanya tidak berubah. Itu namanya badal kul min kul. Jadi kalaupun kita buang si mubdal minhunya, maknanya tetap sama, tidak akan berubah. Nah itu namanya badal kul min. Berikutnya adalah isim isyarah ketika setelah isim isyarah itu ada lafaz alif lamnya. Misalnya hadzal rajul. Jadi kapan kita ketemu isim isyarah, di depannya ada isim beral, maka ini adalah badal dari si hadza ini. Hadza jadi mubtada, rajulnya kemudian jadi badal, namanya badal kul min kul, jamilun khobar dari hadza. Contoh lagi, ra'aitu hadzal rajulah. Ra'aitu ini fi'il fa'il, hadzanya maf'ulun bih. Rajulanya jadi badal dari hadza. Marortu bihadzal rajuli. Aku melewati lelaki ini. Marortu fi'il fa'il bihadza ini jar majrur, rajuli itu badal kul min kul dari hadza. Nah, kalau kita perhatikan lafaz rajul, yang pertama ini kan domah, yang kedua fathah. Yang ketiga, dia kasroh. Kenapa berubah harokatnya seperti ini? Karena badal itu mengikuti harokatnya mubdal minhu. Kemudian berikutnya ada namanya badal ba'at min kul. Kalau kul min kul itu keseluruhan menggantikannya. Kalau badal ba'at min kul itu sebagian. Baik itu sepertiganya, seperduanya. Intinya tidak sampai keseluruhan dari lafaz mubdal minhunya. Contohnya misalnya begini. Akaltul khubza, saya makan roti. Berapa dari roti yang dia makan? Sulusahu, sepertiganya. Nah, maka karena sepertiga ini bukan keseluruhan roti, ya, maka namanya badal ba'at min kul. Contoh lagi, ja'atul labu isruna minhum. Datang para siswa. Berapa siswa yang datang? Cuma 20 gitu, nggak sampai keseluruhan. Nah, maka lafaz isruna ini adalah badal dari tulab. Namanya badal ba'at min kul. Contoh lagi, syaribtu al-kohwata nisfahu, seperduanya. Nah, jadi seperdua ini badal dari kohwah. Tidak sampai keseluruhan kopi yang dia minum, tapi cuma setengah. Nah, ini namanya badal ba'at min kul. Sebagian menggantikan dari keseluruhan. Kalau kul min kul, keseluruhan menggantikan keseluruhan. Kalau ba'at min kul adalah sebagian dari keseluruhan yang digantikan. Nah, kenapa didatangkan badal ba'at min kul? Karena kalau hanya kalimatnya misalnya akal tul khubza, orang akan memahami dia makan roti semuanya. Gitu. Maka didatangkan badal supaya kemudian dipahami bahwa yang dimakan itu tidak semua, tetapi cuma setengahnya, sepertiganya, dan seterusnya.
Nah, contoh lain badal ba'at min kul. Misalnya al-kalamu salah satun. Kalam itu ada tiga. Ismun wa fi'lun wa harfun. Nah, mana badalnya ismun? Ini badal. Jadi kalau misalnya kita itu dapat perincian, misalnya nih disebutkan misalnya air yang bisa digunakan untuk bersuci ada 7 misalnya. Nah, titik dua kan? Setelah itu disebutkan satu misalnya air sumur. Nah, air sumur ini badal sebagian dari yang 7 tadi. Sementara wafi'lun dia atof karena ada wawu di sini ya. Oh, waharfun juga ini ada huruf atof. Nah, terakhir ada namanya badal istimal. Kalau badal kalau badal kul min kul itu adalah zatnya si mubdal minhu gitu. Jadi si mubdal minhu ya si badal juga gitu maksudnya. Keseluruhannya. Kalau ba'at min kul tadi kan sebagian dari si yang mau digantikan. Kalau istimal ini bukan bagian dari mubdal minhu, tapi hanya sesuatu yang melekat kepada si mubdal minhunya. Misalnya ada kalimat a'jabani syaihi, membuatku takjub. Siapa? Syaihi, guruku. Nah, apa dari guruku yang membuatku takjub? Oh, ternyata ilmunya. Ilmu ini kan bukan syaikh, bukan juga sebagian dari syaikh. Sebagian itu maksudnya adalah anggota badannya gitu. Karena yang dimaksud dengan sebagian itu adalah sebagian dari benda itu. Nah, sementara ilmu ini kan bukan bagian dari fisik dari manusia gitu, tetapi sesuatu yang melekat pada orang tersebut. Makanya namanya badal istimal. Misalnya kita bilang lagi begini, membuatku takjub wanita itu. Apanya? Kerudungnya misalnya. Nah, kerudung itu badal istimal karena dia bukan anggota badan dari si perempuan. Ini namanya badal istimal. Misalnya lagi, yanzilullahu rahmatu ila sama'i dunya fi sulusil akhir minal lail. Yanzilullah, Allah turun. Apanya yang turun? Rahmatuhu, rahmatnya. Maka rahmatuhu ini adalah badal istimal dari lafaz Allah Subhanahu wa taala. Ila sama'i dunya, ke langit dunia fi sulusil akhir. Di sepertiga yang terakhir minal lail, dari suatu malam. Atau misalnya a'jabani Zaidun, membuatku takjub si Zaid. Apanya? Hilmuhu, kesabarannya. Maka sabar itu kan sesuatu yang melekat pada si Zaid. Nah, maka ilmuhu, misalnya ajabani syaihi ilmuhu, ilmu itu badalun marfuun wa alamatu raf'i dhammatun zahiratun li'annahu ismul mufradi wa mudhaf. Lafaz hunya mudhafun ilaihi. Nah, ini badal. Jadi badal itu terbagi menjadi tiga. Baik badalnya badal kul min kul, badalnya badal ba'at min kul, maupun badal istimal. Nanti kita praktekkan di kalimat ini misalnya. Umar bin Khattab. Ada yang mau ditanyakan dulu sampai di sini silakan. Tentang badal. Tidak ada. Kalau tidak ada, kita praktekkan ya di kalimat yang ini insya Allah. Di sini ada cerita tentang Umar bin Khattab. Ya. Umar anaknya Khattab. Lafaz ibnu, ibnu ini juga badal dia. Namanya badal kul min kul. Ibnul Khattab, anaknya Khattab. Jadi Umar ini ya anaknya Khattab. Anaknya Khattab ya Umar. Makanya disebut badal kul min kul. Karena lafaz Ibnul Khattab itu bisa menggantikan lafaz Umar secara keseluruhan. Seperti. Nah, misalnya Al-Faruq.
Umar. Dzu fadril ma'ruf. Dia memiliki keutamaan al-ma'ruf yang sudah dikenal. Jadi Al-Faruq yaitu Umar, orang yang memiliki keutamaan yang sudah terkenal. Kemudian a'lallahu, Allah meninggikan bihi dengannya, maksudnya dengan Umar, ya, dakwatas shodiq, dakwahnya orang yang terpercaya, al-masduki yang dipercaya. Siapa itu as-shodiqil masduki? Yaitu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa faraqallahu bihi, dan Allah itu kemudian memisahkan bihi dengan Umar itu bainal haqqi wal batil, di antara yang hak yang benar wal batil dan kebatilan. Kemudian wa min aqwalihi, dan di antara ucapannya Umar bin Khattab itu adalah la ta'tarid fi ma la ya'nika. La ta'tarid, jangan kamu ikut campur fi ma la ya'nika, di dalam apa yang layak nikah, tidak bermanfaat bagimu. Ini perkataan Umar bin Khattab seperti itu. Kemudian beliau menyampaikan wa'tazil aduwaka, dan jauhilah aduwaka musuhmu. Wala tashabil fajir, dan jangan kamu tuh berteman dengan fajir, pelaku maksiat. Fayu'allimaka, maka dia akan mengajarkan kamu apanya? Fujurahu, kemaksiatan. Wala taghusyallaha wa rasulahu, dan jangan kamu tuh mengkhianati Allah dan Rasulnya. Ini pesan Umar bin Khattab. Wastashir, dan musyawarahlah fi amrika, dalam urusan kamu. Musyawarah dengan siapa? Alladzina yakhshunallaha azza wa jalla, dengan orang yang kemudian takut kepada Allah azza wa jalla. Wa qauluhu, dan di antara ucapannya Umar bin Khattab, lau matat syatun, seandainya mati seekor kambing, ala syati'il furat, di tepi laut, doi'atan. Apa doi'atan itu? Dan kemudian dia menghilang. Maksudnya kambing itu kemudian menghilang. Lazonantu, sungguh aku tuh menduga, annallaha ini, bahwasannya Allah akan bertanya kepadaku anha, tentang itu syatun, yaumal kiamati, pada hari kiamat. Kemudian lakot ansofal farukun nasa du'afa'ahu. Lakot, sungguh ya, ansofa, telah bersikap adil, al faruk, an-nasa, kepada manusia. Siapa manusia yang telah Umar buat adil kepada mereka? Du'afa'ahum, orang-orang yang lemah di antara mereka. Wa as'adal muslimina, dan Umar telah membahagiakan kaum muslim. Siapa? Fuqara'ahum, orang-orang yang fakir. Wa wada'a sayfa haddahu, dan Umar telah meletakkan pedang, apanya? Ujungnya. Fi riqabil kuffari, di lehernya orang-orang kufar. Waqtada bir rasuli, dan telah mengikuti kepada Rasul, apanya? Adlihi, keadilan. Fantafa'a bihin nasu, lalu manusia itu mendapatkan manfaat dengan Umar. Wa azzallahu bihil Islam, dan Allah itu memuliakan dengan Umar apa? Al-Islam. Nah, ini terjemahan untuk kalimat ini. Nah, di sini ada tugas ya. Kita kerjakan sama-sama saja untuk latihan. Yang pertama di sini tugasnya adalah cari badal pada teks di atas. Kita kasih ini ya. Apa namanya? Kita kasih warna lain untuk badal. Kita sama-sama untuk kerjakan. Bismillah.
Tadi ini ya, badal yang pertama kata Ibnu ini jadi badal. Kemudian sampai sini kira-kira badalnya yang mana? Al-Faruqu Umaru Dzul Fadlil Ma'ruf. Umaru. Yang mana kira-kira? Yang Umaru Umar ya. Ini kita kasih nomor. Ibnunya satu, Umarunya dua. Oke. Ada lagi? Nggak ada ya. Kemudian a'lallahu bihi da'watas shadiq al-masduki Muhammadin. Yang mana badalnya? Muhammad. Nah, kata ini ya Muhammad. Muhammad badal dari siapa? Al-Masduki. Badalnya dari kata sodik ya. Karena masduk nanti naat dari as-sodik. Nah, ini. Wa farraqallahu bihi bainal haqqi wal batil. Ada ndak ada ya? Wa min aqwalihi la ta'tarid fi ma la ya'nik wa atazil aduwaka wa la tashabil fajira fa yu'allimaka fujurahu wa la taghushallaha wa rasulahu wastashir fi amrika alladhi yakhshunallaha azza wa jalla. Ndak ada ya? Wa qawluhu law matat syatun ala syatil furat dha'iatan la zonantu anallaha sa'ili anha yaumal qiyamah. Ndak ada juga. Laqad ansafal faruqun nasa du'afa'ahum. Yang mana badalnya? Du'afa. Ya, ini ya du'afa'ahum. Badal dari mana? An-Nas. Iya, badal dari wa as'adal muslimina fuqara'ahum. Mana badalnya? Fuqara. Fuqara ini. Kemudian wa wada'a sayfa haddahu fi riqabil kuffar. Mana badalnya? Hatta. Hadda. Ini badal dari saif. Waqtada bir rasuli adlihi. Mana badalnya? Adli. Adli. Badal. Fantafa'a bihin nasu wa azzallahu bihil Islam. Tidak ada ya. Kemudian di sini ada tugas adalah jelaskan i'rab dari lafaz yang ditebalkan. Lafaz zu jadi apa? Ganti warnanya. Sober ya. Jadi apa? Sober. Iya, jadi khobar dia. Jadi khobar dari lafaz Al-Far. al-faruq. Kalau fadli jadi apa? Mudhof ilaih. Iya, dia jadi mudhofun ilaih. Kalau al-ma'rufu Naat dari naat dari zu. zu ya, kembalinya ke zu. Kemudian mana lagi? Fima la ya'nika. Fima i'rabnya jadi. Fi huruf apa? Cer. Huruf jar kan? Ma ini isim, isim apa? Dia isim mausul ya. La-nya la apa? La nahi atau la nafi? La nahi itu artinya jangan. La nafi artinya tidak. Jadilah nafsi. La nafi. Kalau la nafi itu dia tidak berpengaruh pada i'rabnya fi'il mudhari di depan. Tapi kalau la nahi nanti dia menjazmkan fi'il mudhari. Nah, kan kelihatan ya, yakni ini fi'il mudhari yang jenisnya dia mu'tal akhir. Mu'tal akhir itu kan jazmnya dengan membuang huruf ilatnya. Maka kita bisa tahu ini la nahi atau la nafi. Tinggal lihat saja fi'il mudhari di depannya. Kalau dia jazm berarti la nahi. Kalau enggak pengaruh apa-apa berarti la nafi.
Nah, la ya'nika. Ini failnya domir mustatir huwa. Kembali ke ma nanti. Yang fima pada apa yang layak nikah. Yang apa-apa itu tidak bermanfaat ka bagi kanya maf'ulun bih. Kemudian alladzina yakhshunallah. Alladzina jadi apa posisinya kan? Ini ada fiil di sini istasyir. Musyawarahlah kamu. Musyawarah dengan siapa? Dengan alladzina, dengan orang-orang yang. Berarti alladzina jadi apa? Maf'ul bih ya. Iya, maf'ulun bih. Dia jadi maf'ul bih. Yakshuna fiil apa dia? Fi'il mudhari. Fiil mudhari. Fa'ilnya mana? Ada wawunya. Wow ini. Tanda rofaknya dengan Kan adanya nun sebutan. nun ini. Allah jadi apa? Kenapa dia fathah? Hmm, Ini ada fiil yakhshu, sudah ada fa'ilnya. Ini lafaz Allah, kenapa fathah dia? Dia jadi maf'ul bi dari lafaz yakhshu. Kemudian yakhshunallah ini sepaket jadi silah mausul ya. Karena ada isi mausul. Setiap isi mausul wajib ada silah mausul. La ya'nika juga sama ya. Ini adalah eh, silah mausul dari lafaz ma kisah. Seperti ini. Nah, ini tentang sedikit i'rab di kalimat ini. Ada yang mau ditanyakan tentang i'rab di kalimat ini dipersilahkan. Nah, ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, mungkin kita cukupkan ya sampai di sini. Nanti yang di bawah biar jadi tugas saja. Yang berapa nomor ini? Ada 10 ya. Nanti bisa dikerjakan. Kemudian dikasih harokat. Nah, sama nanti latihan diterjemahkan juga bisa. Nanti insya Allah besok malam kita bahas untuk bahasan ini. Ini ya, di antara badal ba'at min kul. Ini lafaz hadis yang sering dibacakan. Qala Rasulullahi idza mata ibnu Adam in qata amaluhu illa min salasin. Jadi ketika meninggal anak Adam itu terputus amalnya illa min salasin kecuali tiga. Nah, tiga itu apa? Maka dirincikan kan? Sodakotin jariyah. Kenapa dibaca sodakotin? Karena dia jadi badal dari salasin. Nah, namanya badal ba'at min kul. Karena sodakotin jariyatin ini kan hanya satu di antara yang tiga. Maka namanya badal ba'at min kul. Au ilmin yuntafa'u bih. Atau ilmu yang dimanfaatkan dengan au waladin solihin atau anak yang solih yada'ulahu yang mendoakan lahu kepadanya. Nah, ini namanya badal ba'at min kul. Nah, nanti bisa dikerjakan bagi yang ada waktu luang nanti bisa buat latihan ya 1 sampai 10. Kemudian nanti bisa dikumpulkan, nanti kita bahas bersama besok. Ya, nanti buat latihan. Gimana? Ada yang mau ditanyakan sebelum kita tutup? Kalau tidak ada, mungkin kita cukupkan sampai di sini. Insya Allah kita sambung lagi pertemuan kita besok malam. Mau ada ujian atau enggak usah? Lanjut aja kelasnya terus.
Gimana? Mau disepakati gimana? Nggak Ini usah. ada soal evaluasi. Lanjut aja, Ustaz. Gimana? Suaranya ini. Lanjut aja, Ustaz. Oh, lanjut aja. Ya udah, Ya. nanti kita lanjutkan saja. Ya, Ustaz, soalnya ini. Nanti silakan bagi yang ada waktu luang ya, bisa dikerjakan tugas yang ada. Jika tidak paham, bisa ditanyakan di grup atau bisa japri ke saya. Jadi intinya belajar itu banyak murojaah, tidak paham tanya, tidak paham tanya gitu. Nah, jadi harus banyak murojaah. Semoga dimudahkan segala sesuatunya. Kita cukupkan dengan istighfar dan doa kafaratul majelis. Astaghfirullahaladzim, subhanaka Allahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Afan Kasim, jika ada kekeliruan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan. Wa iyyakum.